Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa sadar bahwa satu kebiasaan secara diam-diam menguras energi, membunuh kepercayaan diri, dan membuat Anda terjebak ke dalam hidup. Nah, sebelum melanjutkan menonton, kita pastikan dulu bahwa teman-teman semua sudah siap mengikuti perubahan besar dalam hidup. Karena mungkin mulai sekarang kita mau serius dan benar-benar mengambil kontrol atas tindakan kita sendiri. Mengingat setiap hari ada banyak sekali pria yang terjebak dalam kelelahan, frustasi, dan kebiasaan yang tidak bisa mereka hindari. Entah karena tidak mampu, atau mungkin adiksi yang dihadapinya seolah-olah membuat mereka tidak mampu. Mereka seperti seorang pelari yang kakinya terikat rantai tak kasat mata. Mereka berjuang keras untuk melangkah maju, namun selalu saja ada tarikan kuat yang menyeret mereka kembali ke titik awal. Semangat mereka meredup, layaknya lilin yang diterpa angin malam. Kepercayaan diri mereka terkikis, meninggalkan jejak keraguan yang dalam. Bukan sekedar keengganan ataupun ketiadaan motivasi yang menghalangi, melainkan sebuah labirin yang tersembunyi di alam bawah sadar, tempat bayang-bayang masa lalu menari-nari, menghambat setiap langkah menuju impian. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di bawah sadar mereka, dan mereka terus menunda-nunda hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Bagaimana jika rahasia terdalam untuk mencapai penguasaan diri dan menjadi pria sejati yang sesungguhnya selama ini tersembunyi di balik tabir yang tak terlihat? Bayangkan, Anda mampu membebaskan diri dari rantai yang mengikat, meraih kendali penuh atas kekuatan batin, ketajaman pikiran, dan tujuan hidup Anda. Teruslah mendengarkan, karena apa yang akan terungkap di sini akan mengubah persepsi Anda secara mendalam. Ini adalah sebuah misteri yang jarang dijamah, sebuah kebenaran yang dihindari, namun dialami oleh setiap jiwa. Ada yang mengatakan ini normal, tidak berbahaya, aman, bahkan sehat. Masyarakat modern telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak perlu untuk dikhawatirkan. Tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertanyakannya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sesuatu yang harus saya lakukan terus-menerus? Apakah ini benar-benar membantu saya dalam hidup? Jika memang ini tindakan yang benar, kenapa harus disembunyikan? Dan kenapa jika orang lain tahu, hal ini bisa sangat memalukan? Bagaimana jika sebenarnya adalah bahwa kebiasaan yang katanya tidak berbahaya ini sebenarnya merusak Anda lebih dari yang Anda sadari? Bahwa kebiasaan ini diam-diam menghancurkan potensi Anda, menghambat pertumbuhan pribadi Anda, dan menjauhkan Anda dari kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Para filsuf stoik dan pemikir terbesar dalam sejarah tahu sesuatu yang diabaikan oleh masyarakat modern. Rahasia disiplin, harga sebuah kesenangan, dan penguasaan diri yang hakiki telah mereka kuasai. Mereka paham bahwa pria tanpa kendali diri adalah budak dari nafsunya. Hari ini saya akan mengungkapkan rahasia itu, agar Anda bebas merebut kembali kuasa atas hidup Anda. Ini bukan sekedar teori, namun bukti nyata dari para pria yang telah mengubah sejarah. Lalu mengapa kebiasaan ini merusak Anda? Mari akui saja Anda pernah merasakannya. Rasa bersalah, hilangnya motivasi, dan kekosongan di dalam diri. Anda mungkin menipu diri dengan kata alami, namun hati kecil Anda berkata lain. Anda merasa lemah, mudah lelah, sulit fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, dan sains telah membuktikan setiap kali kebiasaan itu terjadi, otak Anda melepaskan dopamin dalam jumlah besar, sebuah ilusi kepuasan. Dopamin adalah hormon yang berhubungan dengan motivasi dan penghargaan. Namun ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah besar tanpa usaha yang berarti, ini bisa menjadi jebakan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin otak Anda kecanduan kesenangan instan. Dan seperti kecanduan lainnya, dampaknya mulai terlihat. Anda merasa lelah, lemah, dan tidak termotivasi. Keinginan Anda untuk mencapai tujuan nyata mulai memudar.
karena otak Anda sudah mendapatkan hadiahnya tanpa Anda benar-benar melakukan apapun. Ini seperti seseorang yang terus makan junk food setiap hari dan bertanya-tanya mengapa dia tidak merasa sehat. Para filsuf Stoik sudah memahami masalah ini jauh sebelum sains menemukannya. Mereka memperingatkan tentang bahaya terlalu memanjakan diri dan menjadi budak dari keinginan yang rendah. Mereka mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari kesenangan instan, tetapi dari pengendalian diri dan pencapaian yang lebih besar. Tapi apa yang sebenarnya mereka katakan, dan bagaimana Anda bisa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membebaskan diri? Kebijaksanaan Stoik terperangkap kesenangan. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia menjadi budak dari tubuhnya sendiri. Dan inilah yang terjadi ketika Anda membiarkan kesenangan menguasai Anda. Anda mungkin berpikir bahwa Anda mengendalikan kebiasaan ini, tetapi pada kenyataannya adalah kebiasaan inilah yang mengendalikan Anda. Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri, saya bisa berhenti kapan saja. Tetapi jika Anda benar-benar bisa, mengapa Anda masih melakukannya? Setiap kali Anda menyerah pada kebiasaan ini, dan Anda memperkuat pola pikir Anda yang lemah, Anda memberitahu diri sendiri, saya butuh ini. Padahal kenyataannya ini yang mengendalikan Anda. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan seorang filsuf Stoik, percaya bahwa seseorang harus menguasai keinginannya, bukan diperbudak olehnya. Ia tahu bahwa pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya tidak akan pernah benar-benar bebas. Semakin Anda mencari kesenangan instan, semakin Anda menjadi tawanan dari kebiasaan itu. Semakin Anda mengejar kepuasan sesaat, maka semakin Anda menjauh dari kepuasan sejati. Tapi inilah fakta yang mengejutkan. Setiap pria hebat dalam sejarah, dari para pejuang, kaisar, hingga visioner, memiliki satu kesamaan. Mereka mengendalikan keinginan mereka. Mereka tidak membiarkan hasrat mengatur tindakan mereka. Dan karena itu, mereka mencapai kehebatan. Sementara yang lain tetap terperangkap dalam nafsu yang impulsif mereka sendiri. Solusi cara membebaskan diri dan merebut kembali kekuatan Anda, jadi bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Bagaimana bisa Anda mengambil kembali kendali dan menghancurkan kebiasaan yang telah menahan Anda selama ini? Jawabannya terletak pada 3 prinsip utama Stoik. Pertama, disiplin diri. Kunci kebebasan. Epictetus pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Dan disinilah semuanya dimulai. Saat Anda memutuskan untuk berhenti menjadi budak dari keinginan Anda, saat itulah Anda mulai merebut kembali kekuatan Anda. Tapi, disiplin diri bukanlah tentang menyiksa diri sendiri. Ini tentang memilih sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kepuasan instan. Setiap kali Anda menahan diri, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Anda membangun ketahanan mental. Dan seiring berjalannya waktu, dorongan itu kehilangan kendali atas Anda. Kedua, temukan tujuan. Gantikan kebiasaan ini dengan sesuatu yang lebih besar. Para filsuf Stoik percaya bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Itulah mengapa banyak pria terjebak dalam kebiasaan ini. Mereka tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk menyalurkan energi mereka. Pikirkan hal ini. Jika pikiran Anda sibuk membangun bisnis, menguasai keterampilan, atau mengejar kehebatan, apakah Anda masih punya waktu untuk godaan yang tidak berarti? Kuncinya adalah mengganti kebiasaan ini dengan sesuatu yang memberi Anda rasa pencapaian dan kepuasan yang nyata. Ketiga, transmutasi atau mengalihkan energi Anda. Para pejuang, seniman, dan filsuf kuno tahu cara dan rahasia yang diabaikan oleh kebanyakan pria saat ini. Mereka memahami bahwa energi seksual adalah kekuatan yang paling besar dalam tubuh pria. Dan ketika energi ini disia-siakan, begitu pula potensinya. Tapi ketika dia dialihkan, ketika disalurkan ke dalam sesuatu yang lebih produktif, itu menjadi sumber motivasi yang tak terbendung. Nikola Tesla, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, memilih hidup selibat dalam memahami prinsip ini. Ia tahu bahwa dengan mengalihkan energinya,
ia bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa digapai oleh orang lain. Inilah yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Alih-alih menyia-nyiakan energi Anda untuk kesenangan sesaat, gunakan itu untuk membangun ambisi, kreativitas, dan kedisiplinan Anda. Apa yang terjadi saat Anda berhenti? Bayangkan, bangun setiap hari dengan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Tanpa rasa bersalah, tanpa lemah, hanya energi yang luar biasa. Bayangkan Anda merasa lebih termotivasi, lebih fokus, dan lebih memegang kendali atas hidup Anda dibandingkan sebelumnya. Itulah yang terjadi ketika Anda bebas. Tingkat testosteron Anda naik. Pikiran Anda menjadi lebih tajam. Dorongan untuk mencapai tujuan lebih meningkat drastis. Dan hal yang paling penting adalah Anda kembali memiliki kendali atas diri Anda. Inilah arti kebebasan sejati menurut filsafat Stoik. Dan tantangan terakhir, apakah Anda siap? Nah, sekarang itu pertanyaannya. Apakah Anda akan tetap terjebak di dalam siklus ini? Atau Anda akan mengambil kendali? Tidak ada pria hebat dalam sejarah yang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Mereka mengubah dunia adalah mereka yang terlebih dahulu menguasai diri mereka sendiri. Bayangkan dari Anda dalam 30 hari ke depan, 60 hari ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mulai hari ini. Lebih banyak energi, lebih banyak kepercayaan diri, dan lebih banyak pencapaian. Anda tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk memulai. Hari ini adalah hari itu. Mulailah sekarang. Jika Anda siap untuk membebaskan diri, merebut kembali kekuatan Anda, dan mulai hidup seperti seorang stoik sejati, maka inilah saatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.